Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Di hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, Al-Khatib mengajak kepada kita semua untuk marilah terus-menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang terlimpah kepada kita semua, terutama nikmat-nikmat lahir maupun batin, bil khusus dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Hanya dengan semata-mata nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah saya, Anda dan kita semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini izinkan saya berwasiat, berpesan untuk diri saya pribadi dan juga kepada keluarga-keluarga khatib dan seluruh jamaah sekalian tanpa terkecuali, untuk marilah kita menguatkan, mengokohkan apa yang disampaikan oleh para ulama sebagai wasiatul awwalina wal akhirin, yaitu wasiat yang berlaku untuk seluruh umat manusia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali ingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Ada beberapa terma tentang kepemimpinan di dalam sejarah panjang Islam di dunia ini, seperti amir, imam, khalifah, rais dan lain-lain. Akan tetapi dalam perkembangannya, terma-terma tersebut hanya menjadi sebuah nama tanpa diketahui makna dan substansinya. Oleh karenanya pada kesempatan Jumat ini, khatib ingin sekali mengajak kepada kita semua untuk melakukan renungan secara mendalam dalam mengarungi amanah kepemimpinan di muka bumi ini. Berawal dari sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka kalian semua adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipinta laporan pertanggungjawabannya. Hadirin, jika kita dalami isi hadis ini, sungguh begitu rinci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengelompokkan arti dan tugas kepemimpinan di dalam Islam, dan ungkapan yang selalu diulang-ulang bahkan ditegaskan olehnya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dipinta laporan pertanggungjawabannya, merupakan bukti sangat ditekankannya untuk menunaikan amanah kepemimpinan dari setiap orang. Maka sungguh menjadi orang yang sangat merugi jika harus bertanggung jawab di hadapan Allah dengan bukti kezaliman, bukti kedurhakaan, bukti ketakaburan, dan bukti kemunafikan. Lalu bagaimanakah cara membangun kepribadian yang berdiri di atas fondasi amanah tersebut? Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan yang begitu mudah terlontar dari lisan, namun sulit dalam tataran pelaksanaan atau penerapan. Namun bukan berarti kita harus pesimis, putus harap dalam menerapkannya, karena siapapun yang terus berusaha pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Adapun kata mengingat Allah sering disebut dengan istilah zikrullah, dan jika dicari sarah atau penjelasan dari kata tersebut, maka didapatkan bahwa alat untuk mengingat Allah itu pertama lisan, dalam artian bahwa seluruh ungkapannya adalah kebaikan, tidak ada hinaan, fitnah, kebohongan, dusta dan lain-lain. Kedua, akal, yakni seluruh pikirannya harus selalu berkeinginan untuk membangun nilai-nilai peradaban yang baik. Ketiga, perbuatan, yakni semua kemampuannya dikeluarkan demi mencapai dan membangun visi yang sudah tertanam di dalam akal tadi, sehingga ketidakadilan, kezaliman dan penindasan dengan sendirinya akan mudah dijauhkan di dalam kehidupan kita. Jika ini semua terbangun dengan baik, ma'asyiral muslimin, maka dengan sendirinya Allah yang akan menolong dan membantu serta menenangkan diri kita. Pantas jika kemudian Allah sangat menekankan pentingnya zikrullah ini, sebagaimana firman-Nya, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub.
Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Bukan sekadar hati sang penzikir, tapi juga semua yang berada di sekelilingnya merasa nyaman dan aman. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jabatan dalam pandangan Islam bukanlah kehormatan, melainkan mas'uliyah, tanggung jawab, dan mandat yang berarti butuh pengorbanan, bukan memanipulasi kesempatan. Sebab tugas adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di hadapan Allah, menjadi pemimpin atau pejabat publik tidak lama, paling cuma 5-10 tahun saja, tapi hisabnya sangatlah panjang. Oleh karenanya setiap pemimpin ataupun pemegang amanat haruslah orang yang mempunyai dua sifat, hafizun wa alimun, yaitu sosok yang mampu menjaga kekayaan dan hasil bumi negara untuk kemaslahatan umat dan bangsa, dan sekaligus mempunyai kemampuan memberdayakan secara seimbang SDA dan SDM yang dimiliki. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128, Allah menjelaskan tentang sifat kepemimpinan Rasulullah SAW yang merupakan teladan pertama, model awal bagi setiap orang yang diembangi amanat pemimpin bangsa dan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa oleh penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Adapun sifat-sifat tersebut dalam ayat tadi, ma'asyiral muslimin, pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat beban atas Rasul dari apa yang dirasakan umatnya, beban yang dirasakan oleh rakyat hendaknya menjadi beban moral pemimpin bangsa sebagai rasa kepedulian yang mendalam terhadap berbagai permasalahan dan problematika bangsa. Ia senantiasa memikirkan nasib bangsa dan negara sebelum memikirkan diri dan kelompoknya. Kedua, harisun alaihim, pemimpin yang menginginkan kebaikan bagi rakyat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Bukan sebaliknya, pemimpin yang memikirkan kemakmuran diri, keluarga, serta orang-orang terdekatnya. Ketiga, raufur rahim, pemimpin yang santun dan kasih. Sifat rahmat, kasih sayang, dan lemah lembut hendaknya diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap muslim, sehingga seluruh alam bisa merasakan misi keislamannya. Setiap pemimpin pada level manapun, kadus, kades, bupati, gubernur, presiden, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya, hendaknya beri perilaku rahmat, kasih sayang, lemah lembut, baik pernyataan maupun sikap. Bukan sebaliknya, sikap dan pernyataannya membuat bingung, stres rakyat, dan kontraproduktif. Fenomena kekerasan, kerusuhan, keributan baik di level elit politik maupun di level massa sangat membutuhkan seseorang pemimpin yang mempunyai kriteria tersebut, sehingga umat tidak terombang-ambing dalam ketidakmenentuan dan ambisi pribadi. Kita berdoa, ma'asyiral muslimin, semoga Allah tidak memberikan kepemimpinan kepada seorang yang tidak merasa takut kepada Allah dan tidak mengasihi kita. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.